Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya, bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan atau prajabatan 2023 tentang pedagogiknya ya teman-teman ya. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang akan menghadapi tes pretest ataupun apa dari jabatan atau prajabatan tahun 2023 insya Allah bulan depan ya Juli masih ada 1 bulan, jadi teman-teman bisa pantengin channelnya Kak Furkon supaya lebih paham ya tentang materi pedagogik tentunya ya. Oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon yang akan untuk Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung atau teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dong pada saat Kak Furkon upload video pembahasan soal terbaru seputar PPG ya. Bisa buat UP juga ya. Oke, mantap jiwa. Ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Oke, langsung saja kita pantengin ya. Mantap jiwa. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Oke. Eee, Soalnya agak sedikit panjang teman-teman dan lebih ke nalarnya ya teman-teman. Pada rancangan, ini berbicara tentang rancangan pembelajaran, itu terdapat contoh kompetensi dasar atau KD ya, kalau disingkat di RPP itu KD ya, yaitu mengidentifikasi, jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru untuk tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat itu adalah oke. Mencipta itu berarti menghasilkan sesuatu ya teman-teman ya. Menghasilkan sesuatu. Oke, jadi kita menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya ini bisa ditepis teman. Jadi kita mau ilmu tepis itu bisa teman-teman. Jadi kalau di sini Bapak Ibu guru bisa lihat di sini mengelompokkan bahan alam. Nah, ini kan mengelompokkan Mas Yan, berarti salah teman-teman ya. Menyebutkan fungsi tanaman, ini juga masih salah. Masih menyebutkan ya, menjelaskan sifat. Nah, ini juga salah. Membedakan juga salah, ya kan? Membedakan itu salah. Membuat, ini ada kata-kata membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandam. Ini baru kita kasih lope-lope ya. Ini benar jawabannya. Membuat, berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Lah untuk teman-teman supaya lebih paham ya, apa sih C1 itu gimana, C2 gimana, C3 gimana. Ini Kak Furkan sudah menyediakan tabel. Bapak Ibu guru bisa lihat, ini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bisa dicatat ya teman-teman ya. C1 itu mengingat. Nah, ini ada cara ciri khasnya ya, contoh kaca kerja operasional yang digunakan. Kalau mengingat itu bisa menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi tabel. Oke. Kemudian C2 itu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Tadi kan ada mengelompokkan, berarti itu masuk C2 teman-teman ya. Mengelompokkan. Nah, ini di sini langsung aja kita buat teman-teman belajar ya, C2. Seperti itu. Kemudian menyebutkan itu cuma C1 ya teman-teman. Ini terendah ya. Ini ada kata-kata menyebutkan. Ini tingkat paling rendah kognitif terendah ya C1. Oke. Untuk jiwa membedakan ini juga masuk C2 ya teman-teman. Mengelompokkan, membedakan seperti itu. Oke, mantap jiwa. Oke. Kemudian C3 itu menerapkan teman-teman ya. Bisa melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Berarti kalau tadi membedakan, nah ini bisa masuk C2 atau C3. Bisa di tengah-tengahnya lah. Bisa membedakan itu bisa C2, bisa C3. Kemudian ada C4 ya teman-teman. C4 itu menganalisis sudah ya kan. Bisa nanti kata-katanya itu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Nah, kemudian C5 itu mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Seperti itu. Kalau menjelaskan itu C2 ya teman-teman. Ini cuma menjelaskan aja. Ini C2. C2 ini. Nah, jadi yang membuat, nah ini ada kata-kata membuat ya, sudah di garis tebal, ini sudah C6. Nah, ya kan? Membangun, membentuk, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Artinya menemukan hal baru. Jadi kalau C6 itu lebih ke hal baru ya, atau dia itu mencipta apa ya? Dia itu membuat apa? Seperti itu. Nah, seperti itu.
mantap jiwa ya, mantap jiwa. Ini bisa dipahami teman-temannya, mungkin bisa dicatat ciri-ciri khasnya kalau C1 itu gimana, sampai C6 itu gimana, supaya teman-teman bisa paham. Lanjut ke soal berikutnya tentang RPP teman-teman ya. Oke, RPP, rancangan ya, rancangan pembelajaran. Oke. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat soalnya panjang banget ya, panjang banget ya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator ya teman-teman ya. Kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Oke, jadi ini menjelaskan ya teman-teman. Jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat itu adalah, oke, mantap jiwa ini soalnya ya. Oke, yang A, coba setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen unit dan output. Oke. Ini mirip teman-teman, hampir mendekati benar, tetapi ini menurut Kak Furqan itu salah. Mengapa salah? Karena tidak ada tingkatannya, tidak ada ya teman-teman. Tingkat pengetahuannya tidak ada, tingkat pengetahuannya. Maksudnya gini, menjelaskannya itu kayak apa? Dengan baik dan benar. Ya harusnya ditambahi ya dengan baik dan benar atau dengan paham atau seperti itulah. Jadi tingkat degree-nya itu tidak ada. Jadi ini salah teman-teman ya. Yang C, siswa dapat, yang B ini jawabannya teman-teman ya. Ini sudah sesuai ya secara benar, kemudian melaksanakan proses, melalui apa, ya kan, menjelaskan kondisi. Ini sudah benar, jawabannya itu yang B. Yang C, mengapa salah? Siswa dapat menjalankan kondisi operasi sistem perangkat keras berupa lanjut proses lanjut secara benar. Oke, jadi ini sebenarnya benar. Ini salah, kurang apa? Iya. Proses setelah ya kan apa yang dilakukan siswa itu yang dilakukan apa ini kan nggak ada yang dilakukan menjelaskan gitu aja menjelaskan kondisi operasi sistem ini juga kurang tanpa melihat catatan setelah ini sudah mirip ya teman-teman setelah melakukan proses pembelajaran mengenai diskusi materi secara benar tanpa melihat catatan. Oke, jadi ini kebalik teman-teman ya. Jadi ini tanpa melihat catatannya itu maksudnya seperti apa? Ini tidak jelas. Seperti itu. Berarti jawabannya yang B. Untuk catatannya, teman-teman bisa perhatikan di sini Kak Furqan sudah membuat catatan kaki ya, atau catatan kecil. Coba teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman ya. Di sini Bapak Ibu guru intinya saja ya. Kok ini? Bentar. Ini yang kedua ya. Oke, sorry. Ini ya teman-teman ya. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ada kaidahnya teman-teman. A, B, C, D. A itu apa? Audience. B itu behavior, C condition, D itu degree-nya. A, B, C, D. Audience berarti peserta didik akan belajar apa? Behavior, perilaku spesifik yang memunculkan oleh peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kondisi batasan yang dikenakan kepada peserta didik, alat peralatan yang digunakan itu apa? Degree, tingkat keberhasilan, seperti itu. Jadi A, B, C, D ya. Jadi sesuai dengan urutan ini. Yang paling sesuai itu adalah yang B. Setelah proses, ini kan yang dilakukan siswa. Berarti A itu apa tadi? Audience. Ya kan? Belajar apa? Behaviors. Itu spesifik ya. Selama pelajaran, belajar apa dia? Melalui diskusi. Siswa dapat menjelaskan. Berarti condition. Secara benar, degree-nya benar. Oke, soal terakhir teman-teman ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seseorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut adalah strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang isinya tentang apa. Oke, jadi ini tujuannya apa ini? Tujuannya mendefinisikan ya, definisi hewan unggas itu seperti apa? Definisi supaya apa? Supaya bisa mengelompokkan.
Mengelompokkan. Jadi ini kalau kita deduktif ya, memang kita harus menyajikan materi dulu. Jadi lebih ke konsep ya teman-teman, lebih ke konsep jawabannya. Nah, jadi untuk teman-teman supaya paham konsep itu apa, prinsip itu apa, coba Kak Furqan terangkan sedikit ya di sini. Seperti ini Bapak Ibu guru ya. Oke. Apa sih fakta itu? Fakta itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa terjadi. Itu fakta. Jadi misalkan ini lebih ke sejarah ya teman-teman. Misalkan eh apa hari proklamasi Indonesia itu tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, ini fakta teman-teman ya. Kemudian ini konsep ya. Jawabannya tadi kan konsep ya. Siswa diminta mengemukakan definisi ya. Tadi penjelaskannya hewan unggas itu seperti apa, membedakan dua hal dan mengklasifikasikannya. Prosedur, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jadi cara membuat apa, biaya cara membuat apa. Kemudian prinsip, apabila siswa diminta menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Ini ada kata-kata sebab akibat ciri khasnya kalau prinsip itu. Kemudian keterampilan itu membuat sesuatu. Membuat apa? Misalkan membuat katakanlah produk ya kan, membuat produk apa seperti itu. Aspek afektif. Ini siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Afektif ya. Aspek motorik, siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Oke, ini teman-teman bisa catat ya, teman-teman. Oke. Seperti itu dulu ya pembahasan dari Kak Furqan. Mudah-mudahan ngena ya di teman-teman yang akan berjuang di pretest PPG Prajabatan ataupun dalam jabatan sama aja ya teman-teman. Kalau pada jabatan itu istilahnya tes substantif, tetap sama, komposisinya tetap ada pedagogiknya. Kalau dalam jabatan itu ada istilah pretest, sama juga ada pedagogiknya dan ada kemampuan profesional tentunya. Kalau profesional per mapel ya teman-teman, jadi aman lah insya Allah. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furqan, pembahasan soal, mudah-mudahan ngena dan nanti lulus tesnya. Wah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.